Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Joko Sasono, Bapak Ibu pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Gede Pasek Swardika, Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Laut, Bapak R. Agus H. Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Novi Rianto, dan yang saya hormati pula Direktur Jenderal Perkeretaapian Bapak Zulkifli, Kepala Badan Litbang Ibu Umiatun Hayati, Kepala BPSDMB Bapak Sugiharjo, yang saya hormati Kepala BPTC Ibu Paulana B. Pramesti, dan yang saya hormati pula staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Komunikasi Ibu Adita Irawati, para pejabat eselon 2 yang mengikuti secara virtual, rekan-rekan media nasional, baik media cetak, media online maupun media elektronik, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Tama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan 2020. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan 2020 yang secara rutin diselenggarakan pada akhir tahun oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan sebagai berikut. Kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan dilaksanakan dalam rangka menyampaikan capaian kinerja Kementerian Perhubungan selama 1 tahun dan upaya-upaya merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan berjalan dengan baik, serta sekilas tentang rencana kerja atau outlook tahun 2021 kepada rekan-rekan media untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam kegiatan Jumpa Pers akhir tahun ini, kami mengundang rekan-rekan media nasional, baik media cetak, media online, maupun media elektronik. Besar harapan kami, rekan-rekan media dapat membantu menyebarluaskan capaian kinerja Kementerian Perhubungan kepada publik. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Perhubungan beserta Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta rekan-rekan media nasional. Demikian laporan singkat yang dapat kami laporkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kementerian Perhubungan ke depan dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Komunikasi, Ibu Adita Irawati, sekaligus bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Pak Junaidi, Kepala Biro KIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga tentunya salam sehat untuk semuanya. Rekan-rekan media, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada hari ini walaupun di dalam ruang virtual ya, rekan-rekan media melalui aplikasi Zoom, dan kami semua di jajaran Kementerian Perhubungan ada di lobi Gedung Karsa di Kementerian Perhubungan. Namun mudah-mudahan informasi yang disampaikan nantinya tetap bisa jelas dan memberikan juga pencerahan kepada rekan-rekan media semuanya. Baik, sebelum kita memasuki paparan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang telah hadir pada siang hari ini
di dalam jumpa pers akhir tahun penyampaian capaian kinerja Kementerian Perhubungan dan Sektor Perhubungan 2020. Mungkin teman-teman sudah lama tidak berjumpa secara langsung, tapi saya rasa kita sering berjumpa di ruang virtual juga. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Kemudian ada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Joko Sasono. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Gede Pasek. Selanjutnya juga hadir bersama kita Dirjen Perhubungan Darat Bapak Budi Setiadi, Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan Ibu Umi Sumiatun, dilanjutkan dengan Dirjen Perhubungan Laut Bapak Agus Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Bapak Novi Rianto, Dirjen Perkeretaapian Bapak Zulfikri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Ibu Polana Pramesti, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Bapak Sugiharjo. Baik rekan-rekan media, kami semua telah hadir lengkap pada siang hari ini untuk memberikan update kepada rekan-rekan semuanya. Ini merupakan sebuah komitmen yang betul-betul ingin direalisasikan oleh Kementerian Perhubungan. Walaupun dalam situasi pandemik dengan penuh keterbatasan, kami ingin tetap memberikan informasi yang lengkap terkait dengan capaian di 2020. Ini juga merupakan bagian dari perwujudan apa yang sudah kami raih selama ini, yaitu akreditasi atau predikat informatif dari anugerah keterbukaan informasi publik yang baru-baru ini kami capai. Mudah-mudahan ini semua akan bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan media dan tentunya kami harapkan bisa disampaikan nantinya kepada seluruh lapisan masyarakat. Di 2020 ini kita tahu bahwa pandemik melanda seluruh dunia dan kita semua juga terdampak, terlebih sektor transportasi. Namun Kementerian Perhubungan beserta seluruh jajaran di sektor transportasi terus berkomitmen untuk bisa memberikan layanan, membangun infrastruktur agar masyarakat juga tetap bisa terlayani dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu bagaimana capaian-capaian tersebut dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Sektor Transportasi? Mari kita ikuti paparan dari Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tadi rekan-rekan mendengar kata Sintang, itu di mana mungkin nggak tahu, itu ada di Kalimantan Barat. Atau Miangas itu ada di mana gitu. Banyak sekali tempat-tempat yang jauh di mana-mana yang kita orang Jakarta nggak tahu. Tetapi rekan-rekan perhubungan melakukan kegiatan yang intensif di sana. Rekan-rekan media dan rekan-rekan Kementerian Perhubungan, tentu saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kita bisa bertemu, baik bertemu visual maupun virtual, satu nikmat dari Allah SWT. Dan oleh karenanya saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini ada satu situasi yang kurang menguntungkan di kita, bahwa kita tidak terlalu leluasa dengan harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tetapi selaku regulator, kami diamanahkan untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan konektivitas, transportasi dengan baik. Dan ini kami lakukan dengan hari ke hari, dengan situasi yang berbeda, dan Kementerian Perhubungan mengikuti dan memastikan bahwa layanan itu tetap dilakukan. Namun protokol kesehatan sesuai dengan dinamika keadaan seperti sekarang, kita harus memberikan SE untuk satu kondisi tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang sudah dicapai, alhamdulillah
kita sudah banyak membangun. Di kala pandemi pun kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, melayani masyarakat. Pertama kali insya Allah Kementerian Perhubungan akan mencapai penyerapan lebih dari 95%. Artinya di tengah-tengah pandemi kami sekuat tenaga untuk memastikan pembangunan-pembangunan itu bisa kita lakukan dengan baik. Kita kenal bahwa kita harus membangun 10 destinasi wisata. Kita juga harus membuat tol laut, jembatan udara, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang harus menunjang pergerakan agar ekonomi tetap bergerak dan membuat Indonesia maju. Oleh karenanya saya secara spesifik menyampaikan beberapa proyek-proyek yang sudah dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu proyek logistik Pelabuhan Patimban yang tanggal 20 kemarin diresmikan oleh Presiden, jalur ganda kereta api selatan yang mungkin tidak diketahui, tetapi bahwa jalur ganda itu memberikan dampak safety bagi konektivitas kereta api. Juga terbangunnya runway ketiga dan East Cross di Soekarno-Hatta, membangun bandara di Kulon Progo, dan menyelesaikan pembangunan kapal-kapal perintis yang jumlahnya lebih dari 100. Kita juga membangun pelabuhan di Lombok yaitu Pelabuhan Gilimas dan melakukan reaktivasi angkutan kereta api yang menuju kota-kota kecil. Sebagai contoh kita melakukan dari Cianjur, Ciranjang ke Cipatat yang nanti terhubung ke Bandung. Dan juga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan subsidi laut, udara, kereta api. Dan secara khusus tahun ini kita akan intensifkan by the service untuk angkutan darat. Tahun ini pun, tahun depan pun kita juga masih diberikan amanah. Dengan anggaran yang memadai insya Allah kita melanjutkan LRT Jabodetabek. Kita membangun 7 bandara di daerah terluar, pelosok seperti Buntu Kunik Toraja, Muara Teweh Kalimantan Tengah, di Bintan, di Siau, Sintang, Halmahera Utara. Itu akan kita lanjutkan untuk pembangunannya. Kita juga memastikan bahwa pariwisata Bali semakin baik dengan membangun 3 pelabuhan di Sanur, di Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Bandara Komodo yang menjadi destinasi akan kita perbaiki dengan kerjasama PPP dengan swasta, dan kita memberikan kesempatan pada swasta untuk membangun pelabuhan Bandara Kediri. Kita juga membangun beberapa proyek proving ground, ya, khususnya di Jakarta yang sedang kita upayakan kerjasama dengan swasta, membangun DDT. DDT ini double track, memastikan bahwa angkutan kereta api yang kita lakukan tidak saja untuk Jabodetabek, tetapi juga untuk keluar kota dan untuk ke bandara. Sehingga Manggarai menjadi pusat pergerakan kereta api dari dalam dan luar kota. Kereta cepat Jakarta-Bandung kita upayakan bisa selesai di 2022, berarti 2021 kita akan intensifkan. Membangun
banyak bandara-bandara, di antaranya bandara di Ngeloram, kita bangun juga bandara Dewan Baru di Karimun Jawa, bandara Lagaligo, Bua di Luwu. Jadi banyak bandara-bandara yang kita bangun lainnya. Terminal kita akan teruskan pembangunan di Solo. Anda mungkin sering mendengar lagu Tirtonadi, maka terminal Tirtonadi akan kita selesaikan di 2021. Juga terminal Amplas yang sangat terkenal di Medan akan kita selesaikan. Rekan-rekan media, memang dalam konteks pembangunan sekarang, kita tidak saja tertuju pada kegiatan fisik, tapi juga kegiatan-kegiatan non fisik seperti pengendalian COVID. Tercatat lebih dari 200 miliar satu tahun di 2020. Di 2021 kita akan mendapat anggaran sebanyak 334 miliar. Tentang pariwisata, kita akan lanjutkan anggaran subsidi yang tahun ini hanya 2,6 triliun, tahun depan tetap menjadi 1,3 triliun. Dan ada pen pariwisata yang diharapkan bisa membuat industri penerbangan menjadi lebih baik. Kalau tahun ini kita mendapatkan 443 miliar, tahun depan diharapkan dialokasikan sebanyak 1,48 triliun. Satu jumlah yang baik untuk memastikan bahwa konektivitas terutama pariwisata bisa terjadi. Di tengah COVID ini kita juga akan mengintensifkan program padat karya. Tercatat lebih dari 23.000 orang akan dipekerjakan dengan dana-dana yang sudah disiapkan di semua sektor. Alhamdulillah tahun ini teman-teman Kementerian Perhubungan mendapat berbagai penghargaan dan apresiasi. Tercatat yang pertama kali kita menjadi kementerian yang sudah 7 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Meraih penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kategori utama. Jadi yang terbaik dalam kemitraan. Kami bermitra untuk proyek besar seperti Patimban. Bermitra secara baik dengan BUMN dan swasta untuk skala menengah. Bahkan skala-skala kecil UMKM kita secara intensif melakukan kerjasama. Berikutnya adalah mendapatkan penghargaan tentang kru penerbangan misi kemanusiaan Wuhan. Mungkin pada saat itu kita berhasil memulangkan sejumlah tenaga-tenaga Indonesia yang dari luar ke Indonesia melalui Batam dan melalui Kertajati waktu itu. Kita mempertahankan predikat badan publik yang informatif yang sebelumnya diperoleh dari Komisi Informasi Pusat. Dan kita juga mendapat penghargaan dari Menpan RB, mendapat 14 penghargaan bagi teman-teman di beberapa wilayah bebas dari korupsi. Dan secara kolektif kita menjadi penghargaan pemimpin perubahan dari Kemenpan RB. Dan sekarang kita punya mobil listrik. Jadi nomor polisi RI 35 itu adalah kendaraan listrik. Ini suatu upaya dari teman-teman semua Kemenhub untuk mendorong agar mobil listrik ini menjadi suatu kenyataan. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di tahun 2021
akan diberikan amanah anggaran sebanyak 45,6 triliun. Satu jumlah yang besar sekali dan hal ini memang lebih banyak untuk modal infrastruktur sebanyak 51%. Sedangkan yang lain mengapa 49%? Karena banyak sekali subsidi di darat, di laut, di kereta api, di udara, itu dari sektor-sektor para dirjen memberikan subsidi. Nah, kombinasi daripada pendanaan itu ada dari modal syariah, SBNN, dari pinjaman luar negeri, dari KPBU juga ada. Jadi lengkap, selain rupiah murni kita juga mendapatkan dana-dana lain, pinjaman secara langsung maupun secara tidak langsung. Rekan-rekan sekalian, saya mengharapkan pada kesempatan ini bahwa bersama stakeholder dan masyarakat bisa menghadapi pandemi COVID ini. Upaya-upaya yang dilakukan gugus tugas bersama kami, Kementerian Kesehatan, mencari jalan bagaimana tidak banyak orang yang terpapar, bagaimana protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik, kami lakukan dengan sesama dan sampai jauh malam rekan-rekan sekjen, dirjen berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan suatu komunikasi yang baik dengan kami sehingga program-program Kementerian Perhubungan bisa diketahui masyarakat. Dan lebih jauh dari itu kami merasa punya kewajiban untuk tetap melayani masyarakat dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Oleh karenanya maaf saya tidak membuka masker karena memang sedapat mungkin kita melakukan protokol kesehatan dan informasi ini tetap berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi atas paparannya mengenai apa saja yang telah dicapai oleh sektor transportasi dan sekilas outlook 2021. Kalau tadi kita dengarkan bahwa capaian terkait dengan penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan ini insya Allah sudah bisa mencapai lebih dari 95%. Betul ya Pak Menteri ya? 95%, bahkan mungkin insya Allah bisa lebih sedikit ya. Ini tentunya satu hal yang luar biasa mengingat situasi pandemik ini kan situasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana itu bisa direalisasikan capaian-capaian tersebut. Namun demikian seperti yang sudah kita dengarkan dari Pak Menhub bahwasannya semua upaya itu dilakukan dengan sangat maksimal dan ada beberapa hal yang baru di 2020 ini ya. Rekan-rekan media mungkin tadi mendengar beberapa istilah-istilah baru seperti buying the service, KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian juga berbagai macam pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholders di sektor transportasi. Ya, kemudian juga yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa apa yang sudah dilakukan ini mendapatkan recognition dari banyak pihak ya, khususnya yang terkait dengan tata kelola, kemudian juga integritas, yang ini tentunya menjadi satu hal yang dibanggakan sekali oleh Kementerian Perhubungan dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas kerja kami ke depan. Dan baik rekan-rekan media, tentunya sudah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan karena tadi paparannya sangat lengkap ya dan banyak angka dan data. Tentunya ingin diklarifikasi dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh rekan-rekan. Mohon nanti pertanyaan bisa dituliskan di chat box ya yang ada di aplikasi Zoom. Bisa disampaikan nama media dan kemudian pertanyaannya yang secara detail.
Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini sudah hadir seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Perhubungan untuk membantu menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Sebelum itu, sekali lagi kita saksikan video berikut ini. Kesehatan adalah nikmat Tuhan yang sangat berharga dan sudah seharusnya kita jaga. Salah satu caranya, biasakan diri selalu aktif bergerak. Lewat olahraga misalnya. Selain gerak cepat, olahraga juga melatih ketepatan. Gerak cepat terbawa dalam pekerjaan. Tak ada sehari pun kata libur dalam tugas kami di Kementerian Perhubungan. Meski demikian, kita tak boleh lupa protokol kesehatan sambil tetap jaga imunitas. Kami yakin bahwa sehat adalah modal berharga bangsa ini untuk bisa bergerak maju. Syukurlah, Tuhan melimpahkan negeri ini kekayaan alam penuh khasiat dan kebiasaan baik nenek moyang untuk terus bergerak. Kerja aktif harus diimbangi asupan nutrisi dan tidak lupa istirahat cukup. Karena sehat adalah bagian dari ikhtiar hidup manusia. Baik, itu tadi video mengingatkan kita semua ya rekan-rekan media dan juga tentunya Bapak Ibu yang hadir di press conference ini untuk selalu mengingat dan melaksanakan protokol kesehatan. Seperti kami juga di lobi Gedung Karsa ini semua bermasker, kita duduk dengan jaga jarak dan tentunya juga kita semua membawa hand sanitizer masing-masing karena memang ini kita harus jaga betul ya agar kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Baik rekan-rekan media, kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya karena kita ada di aplikasi, tentunya saya juga akan melihat melalui aplikasi. Bisa tolong dibantu rekan-rekan panitia untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan mengingatkan rekan-rekan media untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada seluruh narasumber pada sore hari ini. Baik, ini sudah ada masuk pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Mas Wawan dari MNC ya. Pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur di masa pandemik, khususnya di perhubungan udara dan bagaimana mengatasinya. Ini udah jelas sekali kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Mohon kepada Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Novirianto untuk bisa menyampaikan Pak kendalanya seperti apa dan bagaimana mengatasi di sektor perhubungan udara. Silakan Pak Novi. Terima kasih Mbak Adita, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, para eselon 1 yang hadir juga, teman-teman wartawan semuanya. Jadi memang di masa pandemi ini tidak mudah ya, dari mulai awal bulan Maret ini memang di transportasi udara ini langsung terkena akibatnya, tetapi alhamdulillah ya perlahan tapi pasti sampai dengan bulan September, Oktober, November dan terakhir Desember performance kita saat ini sudah mencapai 75% ya dari domestik utamanya. Alhamdulillah domestik kita ini sangat kuat dengan program yang ada seperti tadi disampaikan Pak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah kepercayaan publik bisa kembali menggunakan transportasi udara. Tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat sebagaimana yang sudah diatur melalui SE, surat edaran dari Satgas ataupun SE yang sudah kita keluarkan dari Kementerian Perhubungan, di mana kita mengatur sangat detail tentang bagaimana orang melakukan perjalanan. Terlebih-lebih lagi pada saat liburan seperti saat ini kita memang melakukan pengetatan di mana tujuan utamanya adalah mengatasi terjadinya transmisi virus. Nah, tantangan ini tentu saja tidak mudah memang ya, seperti Bapak Ibu semua ketahui dengan adanya metodologi yang baru, dengan adanya perkembangan-perkembangan baru memang terjadi perubahan-perubahan yang kadang-kadang memang tidak kita duga dan kadang-kadang sangat cepat. Ya, itulah yang harus kita lakukan, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan sangat cepat. Contoh saja, virus yang tadinya seperti yang kita ketahui terjadi di Inggris, ini baru saja terjadi dan ini penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini tetap harus bisa melakukan reaksi-reaksi yang lebih cepat dari perubahan yang ada tersebut. Jadi memang ini tidak mudah, oleh karena itu kami berharap kita semua pihak, masyarakat dan pelaku perjalanan, serta operator pesawat udara serta regulator, kita bahu-membahu untuk bisa mengatasi
COVID ini, baik dengan protokol kesehatan, baik dengan vaksin, baik dengan swab maupun rapid test yang sudah kita lakukan bersama. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan kita semua. Demikian Mbak Adita. Baik, terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Novi Rianto. Jadi begitu ya teman-teman dari MNC tadi yang menanyakan, memang ini tidak mudah, tapi kuncinya sebenarnya adalah kolaborasi dan terus-menerus berkomunikasi dengan stakeholders. Dan tentunya juga mengedukasi masyarakat ya, agar sama-sama juga bisa comply terhadap protokol. Baik, terima kasih Pak Novi, dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Kepala BPSDM, Pak Sugiharjo, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mas Zaki dari Koran Jakarta. Beliau menanyakan, ini diklat transportasi khususnya transportasi udara dan laut yang dipayungi oleh aturan internasional ini kan harus dipenuhi ya Pak ya. Lalu apakah dalam penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas SDM transportasi di Indonesia, BPSDM sudah melakukan kerjasama dengan stakeholders baik nasional maupun internasional? Apakah juga memungkinkan Pak untuk memberikan diklat bagi peserta dari luar negeri seperti negara-negara anggota ICAO dan lain-lain? Lalu apakah juga sudah memenuhi standar untuk standar internasional diklat atau sekolah-sekolah yang ada di BPSDM? Demikian Pak Jojo, dipersilahkan untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Zaki pertanyaannya khusus untuk diklat di matra laut dan udara. Benar, untuk matra laut itu international standard yang diatur oleh IMO, khususnya STCW Manila Amendment. Sementara untuk udara diatur oleh ICAO dengan beberapa turunannya seperti IATA dan sebagainya. Nah, semua penyelenggaraan diklat itu sudah comply dengan aturan internasional. Karena kalau tidak comply, maka pelaut dan pilot kita atau teknisi kita tidak bisa bekerja di dunia internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita juga mendorong untuk akreditasi internasional. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zaki sebagai contoh di matra udara, kita sudah menjadi full member AirTrain Plus. Bahkan 2022 kita akan menjadi Regional Training Center Asia Pasifik untuk AirTrain Plus. Sehingga kita bisa melakukan pendidikan dari peserta asing. Dan juga dalam rangka membantu suksesnya Indonesia menjadi anggota ICAO di tahun 2022, kami sudah koordinasi dengan Dirjen Udara dan juga Kemenlu. Tahun depan kita juga akan memberikan pelatihan kepada negara-negara di Asia Selatan, Selatan-Selatan maupun di Afrika untuk menyelenggarakan pelatihan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan safety di bidang udara. Jadi semuanya kita laksanakan standar internasional, bahkan ada 5 modul ya training package yang dikeluarkan oleh Pusbang Udara itu diakui sebagai modul yang standar ICAO sehingga bisa dipakai di seluruh dunia. Dan apabila 5 modul itu dipakai dan sudah dipakai, maka kita akan mendapatkan royalti masuk ke dalam PNBP. Jadi untuk internasional kita sudah ada dan PPI Curug kita juga akan masuk akreditasi IASA sehingga kalau itu sudah mungkin tahun depan 40 calon pilot dari Malaysia bisa dikirim untuk praktek dan belajar di PPI Curug. Demikian pula untuk matra laut, kita bekerja sama dengan beberapa lembaga internasional dan terima kasih Pak Menteri, justru di tengah pandemi ini, Pak Menteri memberikan arahan bukan sekedar tantangan tapi peluang dan kami banyak mendapatkan dosen-dosen tamu baik dari para dubes maupun expert di luar negeri dengan biaya yang murah karena melalui webinar atau Zoom meeting. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan Pengelola SDM Perhubungan, Bapak Sugiharjo. Jadi Mas Zaki udah cukup jelas ya. Tentunya kita harus berstandar internasional karena sumber daya manusianya ini harus bisa di-acquire dimanapun ya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Terima kasih Pak Jojo.
Dan selanjutnya ini ada pertanyaan setelah saya lihat ini ditujukan kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat dan Pak Dirjen Perkeretaapian dari Mas Anang Antara. Di pertanyaannya ini Pak Dirjen Darat, mengenai pembangunan atau revitalisasi terminal bis, apakah bisa dirinci lebih jauh berapa banyak yang dilakukan di Jawa dan berapa banyak yang di luar Jawa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Bapak Dirjen Perkeretaapian Pak Zulfikri Pak, ini juga masih dari Mas Anang. Lalu untuk jalur selatan kereta api sampai kapan akan dilanjutkan sampai Surabaya? Nah gitu Pak, ini pertanyaannya dari ujung ke ujung karena ingin sampai Surabaya nih kayaknya Mas Anang. Baik, kepada Pak Dirjen Darat kami persilakan Pak untuk bisa menjawab pertanyaan mengenai revitalisasi terminal di Jawa dan luar Jawa. Baik, terima kasih Bu Adita. Yang saya hormati Mas Anang, saya akan menyampaikan, jadi sebetulnya sebelum saya menjawab itu saya akan menyampaikan apa yang menjadi arahan Pak Menteri Perhubungan yang barusan disampaikan adalah menyangkut masalah melanjutkan pembangunan terminal. Sebetulnya beliau sudah mencetuskan ini semenjak tahun 2018 dan kemudian kita baru secara bertahap tahun 2019 bisa kita lakukan. Kemudian kalau kemudian distribusi atau kemudian di mana saja itu dilakukan pembangunan, sementara saya akan menyampaikan pada tahun 2020 dan nanti akan lanjutkan lagi tahun 2021, saat sekarang ini kami sudah melakukan revitalisasi dan juga rehabilitasi terminal tipe A di 18 lokasi. Kemudian berikutnya juga selain itu kami juga membangun beberapa terminal barang internasional atau yang kita kenal dengan dry port. Yang ada di Kalimantan Barat itu ada 3, di Entikong, kemudian di Aruk dengan di Nanggabado, kemudian di NTT ada 3, di Wini, Motamasin dengan Mota Ain, satu lagi yang ada di Papua, yang ada di Sekau, jadi ada 7. Kemudian untuk terminal yang ada di luar Jawa, contohnya adalah disampaikan tadi Pak Menteri yang di Medan, di Amplas, kemudian di Samarinda seberang di Kalimantan Timur, kemudian berikutnya juga ada yang di Sulawesi Selatan, Pare-Pare, kemudian Palopo, kemudian ada juga yang di Sulawesi Utara. Dan untuk yang di wilayah Papua itu baru saja kami selesaikan satu terminal yang tahun 2020 kemarin. Kemudian berikutnya juga yang di luar Jawa juga diantaranya di Raja Basa, Lampung. Jadi saya kira yang menjadi concern kami sebenarnya tidak hanya pada aspek pembangunan fisik saja. Kalau membangun fisik memang mudah karena anggaran ada. Namun demikian adalah berikutnya bagaimana kami bisa mengoperasikan terminal itu sebagaimana manfaatnya. Jadi selain adalah untuk mengembalikan kendaraan bus itu naik dan turun penumpang dari terminal, sehingga semakin lama akan semakin kita hilangkan namanya terminal bayangan. Berikutnya adalah manfaat dari terminal yang ada sebagaimana arahan Pak Menteri Perhubungan supaya ekosistem itu bisa berjalan. Jadi kami membangun skema baru terminal dengan mixed use. Jadi ada beberapa pusat bisnis yang kita bangun, disampaikan tadi oleh beliau di Tirto Nadi. Itu di sana ada ballroom yang kita bangun cukup besar dengan daya tampung sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 orang. Kemudian juga ada pusat-pusat kegiatan olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk adalah pusat-pusat bisnis. Yang mendatang sedang kita lakukan upaya adalah dengan skema KSP, kerjasama pemanfaatan. Jadi kalau dulu terminal hanya kita bangun oleh APBN, berikutnya kita juga ada skema anggaran untuk pembangunan terminal, di mana sangat memungkinkan swasta akan terlibat di dalamnya. Seperti contoh yang di Sukabumi itu KSP, kemudian ada di Pekalongan juga KSP dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk membangun beberapa pusat bisnis. Ada hotel, ada mall seperti yang di Pekalongan, ada nantinya akan menjadi semacam pusat kulakan untuk batik yang ada di sekitar Pekalongan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Darat. Selanjutnya kepada Pak Dirjen Perkeretaapian, Pak Zulfikri bisa menjawab Pak, sampai kapan Pak bisa sampai double track ini sampai Surabaya? Bersilakan Pak Zulfikri. Baik, makasih Pak Bu Adita. Jadi pertanyaan dari Pak Anang dari Antara. Terkait dengan double track lintas selatan, memang tahun ini baru kemarin sudah diresmikan penggunaannya oleh Pak Menteri sampai ke Mojokerto.
Jadi Jombang Mojokerto segmen terakhir. Jadi dari Purwokerto sampai ke selatan sampai ke Mojokerto sudah dioperasikan dan alhamdulillah sebenarnya kapasitas sudah meningkat hampir 3 kali lipat dari yang sekarang. Selain kapasitas juga tentunya keselamatan perkereta apian jauh lebih baik dibandingkan dengan single track. Nah, menyelesaikan pertanyaan sampai ke Wonokromo, tahun depan ini, tahun 2021 kita sudah mulai mengalokasikan untuk segmen Mojokerto sampai sepanjang 30 km. Ini akan diselesaikan sampai tahun 2022 dan segmen terakhir nanti dari sepanjang sampai Wonokromo sekitar 9 kilo ini bagian daripada aglomerasi gerbang Kertasusila. Jadi kemungkinan kita juga akan menyelesaikan untuk segmen terakhir yang sepanjang sampai Wonokromo ini karena banyak di segmen terakhir ini banyak pemukiman tentunya masyarakat. Jadi penetipan lahan untuk pembangunan double track ini akan kita inisiasi sejak awal mungkin nanti sehingga dalam pembangunannya 2024 sebelum 2024 kami harapkan ini sudah bisa selesai dari Purwokerto sampai dari Cirebon, Purwokerto, Jogja, Solo sampai ke Wonokromo. Demikian Bu Adita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Perkeretapian. Begitu ya, jadi harap sabar ditunggu. Yang jelas semua sudah masuk rencana dan kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar meskipun masih dalam situasi pandemik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Ini masih ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Singgalang, tapi saya rasa tadi juga sudah sama pertanyaannya dari Mas Anang mengenai revitalisasi terminal ya, jadi sudah terjawab. Selanjutnya ini pertanyaan saya ingin tujukan kepada Ibu Polana, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, mengenai hasil pembangunan apa saja yang sudah dilakukan Kemenhub untuk pengembangan transportasi perkotaan. Karena ini kita mengambil perkotaannya di sini mungkin lebih banyak study case-nya di Jakarta ya dan Jabodetabek pada umumnya. Ini pertanyaan dari Mas Wahyu dari iNews. Ibu Polana berkenan untuk menjawab, Ibu silakan. Baik, terima kasih Bu Adita, terhormat Pak Menteri serta para eselon 1 yang hadir di ruangan ini, juga rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait dengan pertanyaan siapa tadi Bu? Mas Wahyu, terkait dengan angkutan perkotaan terutama di wilayah Jabodetabek apa saja yang sudah atau sedang barangkali ya, karena memang untuk Jabodetabek itu penyelenggaraan transportasi di wilayah Jabodetabek itu mengacunya kepada RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Perpres 55 tahun 2018, di mana tahun 2018 di mana banyak sekali agenda atau program-program strategis atau kegiatan yang diamanahkan sesuai dengan Perpres tersebut. Ada sangat banyak, mungkin ratusan program, nanti akan saya berikan informasi detailnya. Namun intinya saat ini sebagian sudah, karena di dalam RITJ tersebut ada sudah jelas siapa berbuat apanya, apakah ini tugas Kemenhub, tugas pemerintah daerah, atau kita kerjasama dengan swasta melalui badan usaha melalui KPBU. Salah satu yang sudah terlaksana, tapi juga memang masih dalam proses itu adalah LRT Jabodebek, yang memang itu adalah kegiatan pembangunan yang dikoordinir oleh Pak Dirjen Perkeretapian, namun itu adalah bagian dari RITJ. Jadi kami saat ini memang sedang menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan, dokumen FS untuk penyelenggaraan atau untuk pembangunan yang semua transportasi di Jabodetabek yang tercantum di dalam RITJ tersebut. Ada banyak sekali, namun nanti yang jelas bahwa kami di dalam sesuai dengan RITJ kita punya target yang cukup optimis, terutama terkait dengan modal share atau masyarakat yang menggunakan angkutan umum nantinya di tahun 2029 adalah mencapai 60%, dan itu salah satu upayanya adalah dengan menyiapkan infrastruktur agar transportasi di Jabodetabek baik itu
transportasi perkotaan dalam hal ini adalah seamless. Jadi masyarakat tidak perlu berganti moda transportasi dari satu titik ke titik lain dengan banyak sekali moda. Kemudian first mile dan last mile-nya juga kita dorong kepada pemerintah daerah untuk menyediakan. Jadi kami BPTJ memang lebih bersifat koordinatif, sinergi, agar semua program yang tercantum di dalam RITJ tersebut dapat terlaksana. Saat ini kebetulan untuk tahun 2021 Pak Menteri Perhubungan menugaskan kami untuk fokus pada tiga kegiatan strategis, yaitu pertama adalah penanganan kemacetan di puncak yang kita semua tahu sudah 40 tahun mungkin sudah selalu macet. Kemudian yang kedua adalah Jakarta Loop Line yang saat ini sedang dalam proses untuk penyempurnaan FS. Dan yang terakhir adalah karena tadi salah satu tugas BPTJ adalah mengintegrasikan moda transportasi perkotaan, kami mendapat tugas untuk dalam salah satu titik di LRT Jabodebek, yaitu di Duku Atas, akan ada fasilitas integrasi yang akan dikoordinir oleh BPTJ. Demikian barangkali Mbak Anita, sebenarnya banyak sekali kegiatannya, namun memang semua masih dalam tahap perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Polana sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tadi banyak sekali yang sedang dipersiapkan dan rasanya saya sendiri kadang ikut datang ke lapangan dan punya ekspektasi yang sangat tinggi ya, excited sekali ngelihatnya karena ini betul-betul nanti jadi sebuah integrasi moda yang luar biasa sampai ke last miles-nya. Dan nantinya pasti Bu Polana akan memberikan update lagi kepada rekan-rekan media ya terkait apa saja yang sedang dan sudah dipersiapkan. Baik, ini kita waktunya tidak banyak, tersisa sedikit, tetapi saya masih ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Dirjen Perhubungan Laut. Ini masih hangat nih Pak Agus mengenai Pelabuhan Patimban. Jadi kalau kemarin soft launching, ini pertanyaannya dari Mas Ihsan dari Sindo ya. Kalau kemarin soft launching lalu hard launchingnya kapan? Mungkin maksudnya grand launching kali ya. Grand launchingnya kapan dan sejauh mana efektivitasnya mendukung sektor perdagangan? Mengingat pelabuhan ini kan memang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya lebih banyak ke ekspor impor. Kepada Pak Dirjen Perhubungan Laut dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Bu Adita, Bapak Menteri yang kami hormati. Terima kasih Mas Iksan dari Sindo. Jadi tanggal 20 kemarin sudah soft launching, artinya apa? Pelabuhan Patimban sudah siap beroperasi. Harapan kami adalah ekonomi di sana mulai bergerak, kemudian beberapa industri mobil di sekitar Subang dan sekitarnya bisa mulai memanfaatkan pelabuhan yang sudah siap tersebut, otomatis ekonomi akan mulai berpusat awalnya di Patimban. Nanti harapannya semakin lama semakin besar. Mengenai kapan full launchingnya, ini untuk phase 1 memang targetnya adalah tahun 2021. Jadi nanti harapannya setelah car terminal ini siap, berikutnya adalah kontainer terminal akan siap. Ini sekarang sedang dalam proses, insya Allah dalam pertengahan 2021 nanti akan mulai kita siapkan untuk kontainer terminal dengan kapasitas sekitar 218.000 TEUs. Nah ini yang akan nanti mulai full operation Pelabuhan Patimban. Mohon doa restunya dan mohon di campaign bahwa nanti Pelabuhan Patimban akan siap pada sekitar pertengahan atau lebih sedikit dari 2021. Terima kasih Pak Adita. Baik, terima kasih Pak Agus. Begitu ya Mas Ihsan jawabannya. Jadi ditunggu tahun depan insya Allah semua sesuai rencana sehingga grand launchingnya bisa dilaksanakan. Ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk ya, tapi kita juga punya keterbatasan waktu. Namun saya mungkin berikan satu lagi. Mohon izin Pak Menteri, masih ada pertanyaan lagi Pak, ini banyak sekali yang masuk Pak. Jadi pertanyaannya mungkin tentang insentif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait insentif untuk transportasi akibat pandemik. Dilanjutkan atau tidak di tahun depan? Kalau saya tidak salah dengar tadi Pak Menteri sudah bilang akan ada lagi ya Pak ya di 2021 dengan angka tertentu. Jadi mungkin saya jawab sekalian aja, tadi sudah disampaikan di dalam speech-nya Pak Menhub akan dilanjutkan lagi tahun depan.
Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Rara Republika, subsidi PSC ini untuk Pak Dirjen Perhubungan Udara ya, yang diberikan akan segera berakhir Pak 31 Desember. Evaluasinya dari Dirjen Perhubungan Udara seperti apa dan apakah tahun depan akan dilanjutkan? Mungkin jawabannya singkat saja Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Novi silakan. Mbak Rara, ini kami lanjutkan tadi sebagaimana disampaikan Pak Menteri Perhubungan dan respon dari publik ini bagus ya, artinya bisa merangsang masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Demikian Mbak Adita, singkat saja. Baik, begitu ya Mbak. Jadi ya ini kita ingin memberikan kemudahan tetapi tentunya protokol kesehatan tetap yang utama. Makanya ya ini tadi diberikan fasilitasnya tetapi protokolnya juga tetap diperketat gitu ya. Apalagi sekarang Nataru. Baik, saya minta waktu satu lagi karena ini ada pertanyaan yang saya rasa harus dijawab ini dari Mbak Naomi Berita Trans. Ini khusus untuk Ibu Kepala Badan Litbang, Ibu Umi Bu. Tahun 2021 ini Balitbang Hub menggandeng 10 institusi. Kapan realisasinya akan dimulai dan lalu target penelitiannya apa saja? Boleh dijawab juga Bu dengan singkat Ibu Umi, monggo. Cek, mungkin bisa didengar. Makasih, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Adita. Litbang memang sesuai arahan Pak Menteri, kita diminta kolaborasi dengan berbagai lembaga penelitian dari kementerian lembaga maupun institusi perguruan tinggi dan itu sudah kita tambahkan. Kemarin kita sudah menandatangani juga beberapa kerjasama baru dengan Badan PKF, Badan Kebijakan Fiskal dan Litbang Kementerian Kesehatan dan mungkin nanti akan juga dilanjutkan dengan Litbang di Kemendagri. Sedangkan dari berbagai universitas ada 16 universitas yang kemarin kebetulan 4 universitas terbesar di Indonesia, UI, ITB, UGM, dan ITS ini membantu kita di dalam kaitan kajian-kajian terkait dengan pandemi dan tentunya kita akan lanjutkan dengan berbagai isu-isu yang ada. Kita kaitkan dengan isu-isu yang ada di semua subsektor di darat, laut, udara, perkeretaapian karena itu menjadi penting dan apa yang menjadi arahan di dalam Renstra Kementerian Perhubungan terkait masalah keselamatan, konektivitas, pelayanan tadi terkait IKN, 3T dan juga mendukung pariwisata, logistik dan beberapa isu lainnya. Jadi ini merupakan isu-isu strategis yang mungkin akan kita kaitkan dengan kolaborasi kita dengan berbagai institusi tersebut, termasuk kita juga menggandeng PII, Persatuan Insinyur Indonesia dan Masyarakat Transportasi Indonesia. Demikian dan terima kasih, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Ibu Umi. Baik rekan-rekan media, ini pertanyaannya masih banyak tetapi saya akan membantu nanti untuk menjawab secara tertulis ya kepada rekan-rekan media yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab pada press conference ini. Ada beberapa, nanti kami dibantu juga dengan teman-teman BKIP akan menjawabnya secara tertulis dan disampaikan melalui WhatsApp atau email masing-masing rekan-rekan media. Baik, dan sebelum kita menutup sesi tanya jawab dan juga tentunya keseluruhan dari press conference pada sore hari ini, kami mohon perkenan dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi untuk bisa memberikan closing statement Bapak, sekaligus juga nanti menutup seluruhan rangkaian acara kita. Silakan Pak. Mas Ihsan, Mas Anang, Mas Zaki, Mbak Rara dan Mbak Naomi, saya sangat tidak asing dengan nama-nama itu karena dia adalah sahabat-sahabat dari Forwahub ya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Satu basic pemikiran atau pola kerja yang kita akan tetap kembangkan adalah sesuai dengan amanah Pak Presiden. Gerakan, serapkan anggaran untuk pembangunan agar ekonomi tetap berjalan dan dengan ekonomi berjalan maka banyak rakyat yang bisa menikmati, turut bekerja, mendapatkan manfaat. Tetapi juga jaga protokol kesehatan. Oleh karenanya
dengan segala kerendahan hati kami menetapkan banyak peraturan tentang penggunaan rapid alergi, menggunakan PCR, melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi kita ketat protokol kesehatan tetapi kegiatan mesti move on. Ini ditandai bahwa selain kita bisa menyerap 95%, sekarang kita sudah menyelesaikan lelang itu 30%. Artinya pembangunan itu insya Allah berjalan dengan langsung. Nah ini memang bisa dilaksanakan dengan cara baru yang kita lakukan. Lelang tidak mengikat. Artinya sebelum 1 Januari kita sudah melakukan lelang. Sehingga pembangunan bisa dilakukan lebih awal. Berikutnya para dirjen dan kepala badan itu juga melakukan koordinasi secara intensif kepada rekan-rekan kita sampai ke daerah-daerah. Yang laut, yang udara dan sebagainya. Sehingga sekalipun kita secara fisik tidak hadir di tempatnya, tetapi setiap hari kami melakukan kegiatan tidak terkecuali di hari-hari libur. Ya. Jadi kalau bicara Medan, bicara Mojokerto, bicara Kalimantan Timur, kita bicara Buntu Kunik yang di Toraja, kita bicara Asmat yang di Papua, atau kita membangun pelabuhan di Ambon, itu menjadi keseharian yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan yang namanya Patimban, bayangkan masa pandemik kita bisa selesaikan. Dan insya Allah sudah beroperasi dan akan intensif mulai bulan Januari. Kami pastikan itu sambil menunggu operator nanti berjalan. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah mendengar Pak Dirjen Darat menjelaskan bagaimana pembangunan terminal secara masif, puluhan terminal kita bangun dan renovasi. Bagaimana Pak Dirjen Kereta Api membuat rel ganda, bahkan membangun sampai ke Makassar. Pak Dirjen Laut membangun pelabuhan-pelabuhan, mengerjasamakan PPP di Gorontalo dan beberapa tempat, dan juga memastikan Patimban juga berlangsung dengan baik. Pak Dirjen Udara memastikan pembangunan Ngeloram itu di Jawa Tengah, tapi perbatasan Jawa Timur, di Cepu tepatnya. Itu tetap kita bangun dan layanan bandara-bandara besar tetap berlangsung dengan baik. Sekolah kita lakukan dengan daring, tetapi kita pastikan bahwa mereka juga mendapatkan pendidikan juga dari ekspatriat. Jadi dia ekspatriat sehingga mereka tidak asing dengan pendidikan-pendidikan yang dari luar. Tadi dikatakan juga Bu Polana, kita akan garap puncak, mudah-mudahan nggak macet lagi. Ya. Dan juga Bu Ati di Litbang, kita ada 2 program unggulan, yaitu memastikan regulasi dari drone itu berjalan dengan baik sehingga drone bisa diamankan untuk safety, tetapi juga dipastikan bisa digunakan untuk pergerakan ekonomi. Dan satu lagi, Bu Ati akan meneliti tentang seaplane. Ya. Nah itulah yang dilakukan oleh teman-teman, Pak Irjen juga melakukan dengan ketat tentang upaya-upaya mendapatkan bukan predikat saja, tetapi memang apa yang kita lakukan mendapat apresiasi, bukan mengejar predikat, tetapi memang ini akan menjadi budaya di Kementerian Perhubungan. Pak Sekjen secara intensif mengawal proyek-proyek ini berjalan baik,
dan juga meningkatkan SDM di semua sektor di Kementerian Perhubungan. Mas Anang dan kawan-kawan, sengaja saya sebut Mas Anang karena paling senior, komunikasi itu menjadi penting. Menjadi penting apalagi masa pandemi. Oleh karena itu maka kami punya policy selain memang kita nggak bisa kongko-kongko ya. Media-media yang kami siapkan ada YouTube, ada Instagram, itu adalah sebenarnya informasi keseharian dari Kementerian Perhubungan. Bahkan saya mendedikasikan Instagram saya setiap kegiatan utama dari Kementerian Perhubungan itu ada catatan dari teman-teman BKIP apa saja yang dilakukan dan bagaimana. Dan kita punya model baru yaitu Kabar Moda ya, yang bintangnya adalah moderator ya. Ini juga menjadi satu upaya-upaya supaya hubungan komunikasi antara kami dengan teman-teman media berjalan dengan baik. Akhir kata kami Kementerian Perhubungan terus akan melakukan kegiatan ini dengan baik, melayani masyarakat secara maksimal, dan jangan lupa kita selalu 3M. Bahkan Pak Tito bilang menjadi 4M ya. Jadi jangan berkerumun ya. Jadi jangan berkerumun lama-lama itu Bu. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah nikmat Tuhan yang sangat berharga dan sudah seharusnya kita jaga. Salah satu caranya, biasakan diri selalu aktif bergerak. Lewat olahraga misalnya. Selain gerak cepat, kesehatan adalah nikmat Tuhan yang sangat berharga dan sudah seharusnya kita jaga. Salah satu caranya, biasakan diri selalu aktif bergerak. Lewat olahraga misalnya. Selain gerak cepat, olahraga juga melatih ketepatan. Gerak cepat dan terukur ini terbawa dalam pekerjaan. Tak ada sehari pun kata libur dalam tugas kami di Kementerian Perhubungan. Meski demikian, kita tak boleh lupa protokol kesehatan sambil tetap jaga imunitas. Kami yakin bahwa sehat adalah modal berharga bangsa ini untuk bisa bergerak maju. Syukurlah, Tuhan melimpahkan negeri ini kekayaan alam penuh khasiat dan kebiasaan baik nenek moyang untuk terus bergerak. Kerja aktif harus diimbangi asupan nutrisi dan tidak lupa istirahat cukup. Karena sehat adalah bagian dari ikhtiar hidup manusia.